Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya untuk membahas soal-soal UTBK. Kali ini kembali kita bahas LBI ya, LBI series ya yang kita akan kerjakan dengan cara menalar ya. Jadi meskipun teksnya saintek, tapi kita bisa mengerjakan dengan cara menalar. Gimana? Kita langsung aja ya masuk ke soalnya. Nah, ini ya, oke. Kita langsung ke soalnya. Ada teks yang ngomongin asam cuka nih ya, ngomongin asam cuka seolah-olah teksnya tuh kimia banget gitu ya. Padahal sebetulnya ini kita bisa langsung lihat di teks aja polanya, kemudian apalagi eh, rumusnya gitu ya. Kalau jeli nih ya, kita menalar dari teks aja. Oke, misalkan di nomor satu nih ya, molekul asam yang dibahas dalam bacaan mengandung gugus fungsi apa? Oke, kan kita nggak hafal nih. Memang gugus fungsi apa aja nih? Apalagi yang dari sosum. Nggak tahu tuh jenis-jenis gugus fungsi di kimia apa aja. Nah, tapi di soal ya, cuka ini ya, tuh, molekul asam. Molekul asam yang diomongin kan cuka ya. Ya, tuh. Kenapa? Dia ada kata-kata rasa asam dan asam cuka. Nah, ini paling jelas sekali. Atau asam asetat. Nah, atau asam asetat. Nah, lihat dari namanya. Lihat namanya adalah depannya asam sudah pasti ya, tidak ada di pilihan jawaban, tapi belakangnya lihat. Nah, kalau cuka kan nama yang kita kenal ya, tapi nama aslinya belakangnya at. Lihat saja di pilihan jawaban yang belakangnya at yang mana. Oh, ini ya, yang yang D. Di jawabannya yang D. Nama gugusnya gugus karboksilat. Gitu kan? Gampang ya. Meskipun kita nggak tahu gitu ya, tapi ini terlihat polanya ya dari nama. Nah, misalkan kalau nggak jawabnya pakai kimia ya pasti langsung tahu memang asam asetat itu gugus karboksilat. Gugus karboksilat itu apa? COOH. Ini menjadi asamnya. Ini kalau menjawab secara kimia ya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 2. Jika 6 gram asam cuka murni disebutkan dalam bacaan dibakar sempurna dengan oksigen, gas CO2 yang dihasilkan sebanyak berapa? Oke. Pertama nih gini nih. Asam cuka itu C-nya ada berapa? Di soal di sini. Oh, C-nya ada dua ternyata. C-nya ada dua nih ya. Nih, C-nya ada dua. Terus ditanyakan CO2 gitu ya kan secara logika. Jadi kalau awalnya CH3 CO2H itu nanti dibakar entah gimana reaksinya hasilnya CO2 kan secara logik harusnya jumlah C-nya sama dong ya. Jumlah C-nya di sini dua, berarti di sini juga harus harus dua gitu ya. Nah, cuman cara nulis di sininya dua gimana ya? Cara nulisnya dua ditaruh di sini kalikan dua, oh berarti CO2-nya ada dua gitu. Biar C-nya jadi dua sama kayak awal. Nah, sekarang kalau mau menghitung molnya gimana kan nggak tahu rumusnya. Kan lihat di soal ini tuh. Di kalimat terakhir paragraf pertama, dua kalimat terakhir, sorry. Asam asetat merupakan asam lemah yang memiliki massa molekul relatif. Ada massa molekul relatif. Aduh, nggak tahu apa itu. Tapi di sini yang jelas, nah, kan angka mana lagi yang akan kita hitung selain yang ada di teks dan ada di soal, gitu ya. Di sini ada 60 gram per mol, di sini ada gram. Gimana caranya supaya jadi mol? Gimana caranya supaya jadi mol? Kan ngotak-ngatik satuannya aja, betul ya? Jadi kita ngotak-ngatik satuannya aja. Jadi satuannya gram per mol, ini gram. Biar jadi mol gimana ya? Coba kalau jadi mol, molnya berarti kalau gram per mol dibagi gram. Oh, nggak jadi karena gramnya coret jadi sepermol bukan mol. Salah. Saya balikin kalau gitu. Misalkan jadinya tuh, misal kalau nggak langsung dibalikin dikaliin gram per mol dikali gram. Jadi gram kuadrat per mol. Oh, salah ya. Salah, kan pengennya mol aja. Oh, berarti saya balik ini yang tadi. Gram per mol. Nah, kan ini jadi gram per gram dikali mol. Gram per gramnya coret. Oh, jadi rumusnya gram dibagi gram per mol supaya jadi mol. Oh, gitu. Berarti gramnya 6 gram per molnya 60.
Oh, jadi 0,1. Ini tuh satu karena CH3COH-nya satu. Ya, satu molekulnya udah ada isi karbonnya dua. Kalau CO2, biar karbonnya dua, harus dikali dua. Oh, berarti molnya juga dikali dua, gitu ya. Molnya dikali dua. Jadi 0,5. Jadi, nggak bisa rumus kimia, misalkan untuk anak soshum, juga tetap bisa jawab. Jadi, kita menalar soalnya, membuat rumusnya dari satuan, menalar reaksinya, persamaan reaksinya, hasilnya dari jumlah atom C secara logik awalnya dua, hasilnya harus dua juga dong karena dibakar sempurna. Tapi cuma sempurna habis gitu ya. Oke, gampang kan? Nah, kalau gampang kita lanjutin. Ya, yang selanjutnya nomor tiga. Nomor tiga itu pernyataan yang benar tentang asam basa menurut Arrhenius atau Bronsted-Lowry. Oke. Pertama nih, kita pakai teks lagi ya. Nggak tahu juga, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kita pakai teks lagi di sini. Kata-kata Arrhenius muncul di mana ya? Oh, muncul di sini ternyata. Muncul di kalimat yang ini nih. Asam asetat melepaskan ion H+, sehingga dikelompokkan asam Arrhenius. Oh, jadi kalau ada teorinya yang ngomongin Arrhenius, harus ada kata-kata melepaskan ion H+. Jadi kalau nggak ada kata-kata melepaskan atau menerima, ya, sebaliknya misalkan itu ya, lawannya asam itu basa, berarti bukan jawabannya. Nih, ini Arrhenius, nggak ngomongin donor kan di teks, oh, ini pasti salah gitu loh. Ini juga sama, di teks nggak ngomongin donor-donoran, salah. Ini juga gitu ya. Oh, jadi A, B, E salah karena Arrhenius harus ngomonginnya melepaskan atau lawannya misalkan menerima, meskipun kita nggak tahu ya, meskipun kita nggak tahu gitu, nggak tahu menerima atau bukan. Ternyata nih di teks ini disebutkan, oh, kalau Arrhenius itu bukan menerima H plus lawannya supaya basa, tapi di sini menghasilkan OH min. Oh, jadi Arrhenius itu harusnya bukan berlawanan, melepaskan menerima H plus bukan, tapi melepaskan H plus asam, menghasilkan OH min basa. Jadi beda yang dilepasnya. Tetap salah kan? Nah, kalau yang ini Bronsted-Lowry di mana teksnya ada? Ada di sini nih, asam asetat. Lanjutannya ya, dikelompokkan dalam asam Bronsted karena molekul ini mendonorkan H plus, mendonorkan H plus asam, donor H plus. Cek asam, donor H plus. Salah. Nggak ada dong jawabannya asam donor H plus. Berarti kebalikannya. Kita cek lagi kayak tadi Arrhenius. Kalau Arrhenius cek kebalikan salah karena di teksnya ternyata ada dijelasin lagi. Kalau lawannya untuk basa bukan kebalikannya menerima H+, tapi menghasilkan OH-, menghasilkan atau melepas ion yang berbeda. Tapi kalau Bronsted-Lowry, ya Bronsted saja di sini sebutinnya. Karena misalkan kalau kita tahu teorinya ya ada nama belakangnya Lowry ya. Tapi karena di teks ini Bronsted aja. Nah di sini kalau Bronsted aja ternyata cuman ada asam doang mendonorkan H+. Berarti secara logika lawannya si basa gitu ya. Zat yang basa berarti lawannya donor adalah akseptor atau menerima. Jadi jawabannya yang D itu ya. Gampang kan? Mudah-mudahan apa ya. Ambil cara yang menalar. Nah kalau yang C tadi udah salah sebetulnya sih nggak usah ngebuktiin juga karena A, B, C, E salah pasti jawabannya D. Gitu ya. Jadi tidak usah hafal teori asam basa juga tetap bisa jawab. Oke? Semangat untuk LBI-nya nanti. Mudah-mudahan yang lainnya juga jadi mudah ya nggak cuma LBI yang lain-lainnya juga jadi oke. Sekian dulu sampai jumpa di lain kesempatan kita bahas lagi soal-soal Assalamualaikum.